Tenang. Di bagian paling pertama episode ini menampilkan awal kemunculan Sengkang Baplang yang begitu luar biasa di sebuah gua di daerah hutan Grindawahana. Ia pun tampak berdiri di sebuah batu dan dengan ilmu guntur saketinya ia pun mampu menangkap petir yang kemudian bisa mendatangkan hujan bahkan banjir besar. Kelihatannya Sengkang Baplang baru saja berhasil menguasai ilmu yang luar biasa tersebut. Setelah berada di dalam gua tempatnya menimba ilmu, Sengkang Baplang pun terlihat sedang menghadap pada guru besarnya yang bernama Grindaseba, siluman setengah badan yang sangat sakti dan sebagai penguasa hutan Grindawahana. Gurunya pun kemudian memerintahkan Sengkang Baplang untuk turun gunung yang bertujuan untuk menabur kejahatan di muka bumi, termasuk mengalahkan Angling Dharma dan Malwapati sebagai simbol kekuatan golongan putih. Ini kamu telah menguasai ilmu guntur sakti. Ilmu yang bisa mendatangkan hujan, angin, badai, dan banjir bandang. Setelah turun gunung dan mencari tempat yang cocok untuk menggalang kekuatan, akhirnya Sengkang Baplang pun telah menemukan padepokan pertama yang menurutnya sesuai dengan keinginannya. Ia pun kemudian mencoba menundukkan semua murid dan guru di padepokan tersebut dan meminta mereka untuk menjadi pengikutnya. Setelah mengalahkan semua guru dan murid di perguruan tersebut, Sengkang Baplang pun kemudian mengutarakan keinginannya untuk mengambil alih kepemimpinan perguruan tersebut. Apa yang kamu inginkan? Padepokan ini. Padepokan? Ketua perguruan tersebut yang bernama Ki Lembu Aji pun kemudian mengatakan bahwa Padepokan Karangkitri adalah sebuah hadiah dari Prabu Angling Dharma, Raja Malwapati. Setelah mendengar penuturan orang tersebut, Sengkang Baplang pun justru senang karena Angling Dharma adalah musuh utamanya. Sengkang Baplang pun kemudian mengamuk dan mengalahkan guru dan murid utama dari perguruan Karangkitri tersebut. Memang mereka sama sekali bukan tandingan manusia iblis tersebut, sehingga mereka pun dengan mudah dikalahkannya. Namun, sang guru utama Ki Lembu Aji pun sempat melarikan diri untuk melapor ke Malwapati. Setelah merasa aman, Sengkang Baplang pun kemudian membelenggu semua murid yang masih hidup dengan kalung ikatan batin yang nantinya akan menjerat bagi siapa saja yang mencoba berkhianat kepadanya. Padepokan Karangkitri ini hadiah dari seorang raja, Prabu Angling Dharma. Angling Dharma? Iya, Raja Malwapati. Kebetulan, aku mencari Angling Dharma. Kalung itu ikatan batin namanya. Jangan main-main dengan kalung itu. Aku tidak percaya. Di Malwapati, di hadapan Pati Batik Madrim, Ki Lembu Aji pun melaporkan tentang semua kejadian yang baru saja terjadi di padepokannya. Batik Madrim pun cukup kaget mendengar laporan tentang Sengkang Baplang tersebut. Ia pun merasa bahwa kelihatannya Sengkang Baplang ingin mengobarkan api dendam lamanya kepada Prabu Angling Dharma. Batik Madrim pun kemudian menceritakan tentang asal-usul Sengkang Baplang kepada Ki Lembu Aji, di mana dahulu Sengkang Baplang ternyata adalah rekan seperguruan Prabu Angling Dharma di Padepokan Sugaluh. Namun dirinya merasa dianaktirikan oleh Empu Masyura gurunya karena ia merasa gurunya lebih suka pada Angling Dharma dan mengesampingkan dirinya. Akhirnya Sengkang Baplang pun menantang Angling Dharma bertarung dan ia pun kalah, sehingga membuatnya malu besar, yang kemudian ia pun kabur dari padepokan dan menghilang. Dendam lama, Gusti. Iya.
Dulu Sengkang Baplang dan Gusti Prabu Anglingdarma adalah murid seperguruan Resi Mahasura. Tapi entah kenapa Sengkang Baplang merasa dianaktirikan, merasa dijadikan murid kedua. Untuk itu ia menantang murid yang dianggap menjadi kesayangan gurunya itu. Sengkang Baplang pasti kalah. Ia malu. Lalu ia lari dari padepokan dan menghilang entah kemana. Ki Lembu Aji pun kemudian menuturkan bahwa Sengkang Baplang mengaku murid dari Krenda Seba dari Krenda Wahana. Batik Matrim pun kaget mendengar hal tersebut, karena itu berarti Sengkang Baplang telah menguasai ajian Guntur Sakti yang luar biasa itu. Di sisi lain, di luar bilik ruangan Patih Batik Matrim, Singa Maruta yang sejak tadi menguping pembicaraan Batik Matrim dan Ki Lembu Aji pun kemudian menjadi tersenyum puas, karena kini ia pun mendapatkan kabar tentang Orak Sakti musuh Malwapati, sehingga ia pun berencana untuk mencari dan mengajak kerjasama si Sengkang Baplang tersebut. Iya Gusti, ia mengaku sebagai murid kesayangan siluman Krenda Seba dari Krenda Wahana. Berarti dia sudah menguasai ilmu Guntur Sakti. Ilmu yang bisa mendatangkan hujan, angin, bahkan banjir bandang. Berbahaya sekali. Di hari itu di Karangkitri, Sengkang Baplang pun memberitahukan tentang dua hal kepada para pengikutnya. Yang pertama yaitu Krenda Seba akan membuat Sengkang Baplang malih rupo, dan yang kedua adalah akan muncul sebuah patung Krenda Seba yang harus mereka sembah dan dikeramatkan. Sengkang Baplang pun kemudian mendapatkan topeng dan pakaian kebesaran yang kini membuat penampilannya berubah. Kemudian Sengkang Baplang mengajak para pengikutnya untuk menuju tempat pemujaan yang telah disediakan, dan kemudian muncul patung Krenda Seba yang dimaksudkan. Kemudian mereka semua pun diharuskan untuk memuja dan menyembah patung keramat tersebut. Namun Danang Sagita yang sedari awal menentang segala perilaku Sengkang Baplang pun tidak mau menyembah, sehingga membuat kalung ikatan batin bereaksi dan mencekiknya. Namun setelah dirinya ikut menyembah, cekikan kalung tersebut pun hilang seketika. Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mau. Di malam itu, Krenda Seba melalui patungnya pun memerintahkan kepada Sengkang Baplang untuk segera menyusun rencana penyerangan ke Malwapati. Sebab Krenda Seba merasa bahwa Sengkang Baplang sudah memiliki ilmu yang cukup untuk melampiaskan dendamnya kepada Prabu Anglingdarma serta mengalahkan Malwapati. Setelah itu, Sengkang Baplang pun menguji ketiga anak buah utamanya untuk dipilih yang paling tangguh guna menyusup ke Malwapati. Danang Sagita yang melihat sebuah peluang besar untuk lolos dari jeratan Sengkang Baplang pun dengan sungguh-sungguh berusaha mengalahkan dua saingannya, yaitu Rupa Kenca dan Kenca Rupa. Akhirnya, dengan mengerahkan segala kepandaiannya, Danang Sagita pun menang dan dipilih oleh Sengkang Baplang untuk pergi ke Malwapati. Berhenti! Tidak bisa dipungkiri lagi. Danang Sagita lah yang akan berangkat ke Malwapati. Terima kasih, Guru. Setelah sekian lama berkuda, Danang Sagita pun singgah di sebuah kedai untuk melepas lelah sebentar. Dan di kedai tersebut, Danang Sagita pun bertemu dan berkenalan dengan Tantri dan Pandusita yang kebetulan juga akan menuju Malwapati. Singkat cerita, setelah sampai di Malwapati, Tantri dan Pandusita pun segera menemui Patih Batik Matrim dan menyatakan kesediaannya untuk menjadi prajurit Malwapati mengikuti jejak Suliwah yang telah lama mengabdi pada Prabu Anglingdarma. Batik Matrim pun dengan senang hati menerima mereka. Kalian mau menjadi prajurit Malwapati? Iya, Gusti Patih. Saya ingin mengikuti jejak Kakang Suliwah, Gusti. Mengabdi kepada Prabu Anglingdarma. Ya.
Di sisi lain, Singa Maruta dengan liciknya menghalangi Danang Sagita yang akan menemui Patih-Patih Madrim karena ia telah memiliki misi tersendiri pada utusan Sengkang Baplang tersebut. Singa Maruta pun dengan ngotot mengatakan kepada Danang Sagita bahwa Ki Lembu Aji tidak ada di Malwapati, dan ia pun menyuruh Danang Sagita untuk menyampaikan pesan yang dibawanya kepada dirinya. Namun, Danang Sagita pun dengan tegas menolak perintah Singa Maruta tersebut, sehingga membuat Singa Maruta marah dan menyuruh para prajurit untuk menangkapnya. Ki Lembu Aji tidak ada di sini, dan mungkin tidak bisa ditemui. Sampaikan saja pada saya. Sayalah yang akan menyampaikan pada gurumu itu. Mohon maaf, Gusti. Saya tidak dapat menyampaikan berita ini pada siapapun, kecuali kepada beliau pribadi. Ada hubungannya dengan Sengkang Baplang? Maaf, saya tetap tidak mau bicara. Saya harus menemui guru saya dulu. Pengawal, tangkap orang ini. Ini pasti mata-mata Sengkang Baplang. Cepat! Sementara itu, Batik Madrim yang masih sedang berbicara dengan kedua tamunya pun segera keluar ke Daton karena mendengar ada keributan di luar. Batik Madrim yang datang ke tempat tersebut pun langsung menghentikan pertarungan sehingga membuat Singa Maruta marah. Namun, Batik Madrim dengan tegas langsung memutuskan untuk segera menghadapkan Danang Sagita pada gurunya. Ada perkelahian di sana. Jangan-jangan Danang Sagita. Danang Sagita? Iya, Gusti. Iya, tadi kami bersama-sama. Tapi kenapa dia dibawa ke tempat yang lain? Katanya murid Ki Lembu Aji, Gusti. Oh, iya. Ayo, kita ke sana. Ayo. Danang Sagita adalah murid kinasih Ki Lembu Aji. Jadi saya kira salah alamat kalau dia harus menemui paman Singa Maruta. Sayalah yang akan membawa dia ke gurunya. Yang bisa menentukan hanyalah Ki Lembu Aji. Ayo kitaku. Sang guru yang melihat kalung yang digunakan oleh Danang Sagita pun langsung menanyakan perihal keberadaan kalung tersebut. Namun, belum selesai Danang Sagita menjelaskan, tiba-tiba ia pun tercekik oleh kalung tersebut. Batik Madrim pun langsung menggunakan ajian lebur saketi untuk melepas kalung Sengkang Baplang tersebut dari leher Danang Sagita. Dan kemudian langsung mengembalikan pada pemiliknya. Sengkang Baplang pun kaget bukan main melihat kalung ikatan batinnya bisa dilepas oleh musuh dan kembali padanya. Kalung apa? Ini kalung ikatan batin namanya. Kalung pengendali. Saya tidak mungkin lepas dari Sengkang Baplang. Kalau kalung ini tetap di leher saya, Bu. Tenang. Pengkhianat. Setelah bebas, Danang Sagita pun menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan oleh Sengkang Baplang untuk menjadi mata-mata Malwapati guna melihat kekuatan Malwapati termasuk keberadaan Prabu Angling Dharma dan Patih-Patih Madrim. Kemudian Danang Sagita pun juga menjelaskan mengapa dirinya harus berhadapan dengan Singa Maruta. Saya pura-pura mau. Dan bahkan saya berusaha keras untuk mendapatkan tugas ini agar saya bisa lepas darinya. Sengkang Baplang menugaskan saya sebagai mata-mata, termasuk mengetahui kekuatan Malwapati dan keberadaan Gusti Prabu Angling Dharma, juga keadaan Gusti Patih sendiri. Tapi kenapa kamu tidak langsung menghadap ke Gusti Patih, malah menghadap ke Singa Maruta? Iya, kenapa? Saya tidak tahu pasti, Guru. Penjagaan Jerolah yang membawa saya menghadap Gusti Singa Maruta. Dan itulah sebabnya saya dipisahkan dari Panduseta dan Kalyana Tantri.
Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya yang lebih menarik di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Awas kamu. Kalau sampai Prabu Anglingdarma dan Dewi Sekarwangi tidak kutemukan, aku akan kembali dan menghancurkan kalian semua.